Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kantona Dwi Putranto dengan NIM 24020102024 mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya atas ujian akhir semester pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas pada brand Uniqlo. Sekilas tentang Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan Jepang dalam bidang perencanaan produk, produksi, distribusi pakaian kasual. Perusahaan ini membuka toko eceran pakaian kasual dengan merek Uniqlo. Selain memproduksi pakaian kasual, Uniqlo juga memproduksi pakaian olahraga seperti tenis dan golf. Selain itu, Uniqlo terkenal karena mensponsori dan memproduksi pakaian olahraga untuk beberapa olahragawan profesional dunia, seperti mega bintang tenis Roger Federer, Kei Nishikori, Adam Scott, dan lain-lain. Nama Uniqlo berasal dari nama toko pertama Unique Clothing Warehouse yang dibuka Tadashi Yanai di kota Hiroshima, prefektur Hiroshima pada 2 Juni 1984. Ide didapat Yanai ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Ia mengunjungi koperasi universitas yang ramai dikunjungi remaja karena menjual pakaian kasual berharga murah seperti orang membeli majalah. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas pada brand Uniqlo. Ada beberapa poin, ada 9 poin yang nanti akan dibahas. Yang pertama mulai dari key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, and revenue stream. Mari akan kita bahas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment Uniqlo yaitu konsumen produktif, khususnya generasi berusia antara 18 hingga 38 tahun, yang memiliki pendapatan menengah ke atas dan cenderung tinggal di kawasan urban. Target pasarnya mencakup pria, wanita, anak-anak, dan remaja yang mencari pakaian kasual dan desain yang simpel tetapi tetap fungsional, modern, dan mengikuti tren fashion terkini. Nah, poin-poinnya di sini sudah dirangkum, yaitu yang pertama, Uniqlo menyasar pada konsumen utama rentang umur 18 sampai 38 tahun, walaupun menyediakan juga varian kids untuk target pasar konsumen anak-anak berumur 8 sampai 12 tahun. Yang kedua, menyasar konsumen dengan tipe produktif, urban, dan modern. Yang ketiga, all gender, pria wanita bisa memakai produk ini, anak-anak, remaja juga bisa. Yang keempat, penyuka gaya hidup sederhana, berkualitas, dan terjangkau. Dan yang kelima, konsumen konsumen global yang mengikuti tren fashion. Jadi dari poin-poin yang dibahas di atas, sebenarnya memang Uniqlo ini bisa dipakai untuk semua golongan, dari kelas menengah hingga kelas atas, dari semua segmen umur, dan bahkan all gender atau pria dan wanita seperti itu. Yang kedua adalah value proposition. Value proposition yang ditawarkan Uniqlo adalah kualitas pakaian yang baik, desain minimalis, serta teknologi inovatif seperti heat tech dan irism yang membuat pakaian lebih nyaman dan fungsional. Dengan positioning sebagai global fashion retailer of casual wear, Uniqlo menjadi merek yang mampu memberikan solusi kebutuhan pakaian sehari-hari untuk berbagai kalangan dengan harga yang kompetitif. Produk-produk Uniqlo juga menjadi referensi gaya hidup bagi generasi muda karena selalu relevan dengan tren mode global. Poin-poinnya sudah dirangkum, produk casual dengan desain simple dan berkualitas. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke store Uniqlo, mungkin di mall-mall, bisa dilihat bahwa desain-desain yang ditawarkan Uniqlo ini sebenarnya simple, tapi memiliki kualitas yang tinggi dan enak dipakai karena poin yang kedua sudah dilihat dari di situ ada pakaian dengan teknologi high-tech dan airism. Nah, ini membuat eh, konsumen memakai Uniqlo ini menjadi terasa nyaman. High-tech di sini adalah menjaga biar tetap hangat. Ini cocok untuk di negara-negara yang dingin, dan untuk airism sendiri adalah untuk menjaga tetap nyaman dipakai karena merasa lebih dingin, seperti itu. Yang ketiga adalah menjadi trendsetter fashion yang mengikuti perkembangan mode global. Kalau Bapak Ibu melihat model-model Uniqlo ini sebetulnya sangat mengikuti zaman dan tidak eh, norak seperti itu.
Yang keempat, basic wear yang berkualitas yang cocok untuk segala kalangan. Yang kelima, tersedia melalui gerai fisik dan online. Menurut data terakhir, sudah terdapat 2.400 gerai Uniqlo yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang terakhir, merek yang diakui secara internasional. Selanjutnya, channel. Channel atau saluran. Dalam mendistribusikan produknya, Uniqlo memanfaatkan dua saluran utama, yaitu gerai fisik dan platform online-nya. Gerai fisik tersebar di berbagai pusat perbelanjaan, department store, bahkan di bandara internasional. Sebagian besar gerai Uniqlo memang berada di Jepang, tetapi kehadirannya secara global mencakup negara-negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan banyak lainnya. Selain gerai fisik, Uniqlo juga menyediakan toko online melalui situs resmi serta aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan untuk menjelajahi katalog produk sebelum melakukan pembelian. Poin-poinnya yaitu gerai fisik yang tersebar di pusat perbelanjaan, departemen store, dan juga bandara yang tersebar di berbagai negara. Bisa dilihat di mall-mall di Jakarta sudah banyak gerai-gerai fisik Uniqlo yang bisa dikunjungi oleh para konsumen untuk sekedar melihat atau membeli produk-produk dari Uniqlo itu sendiri. Yang kedua, platform online melalui website resmi dan aplikasi mobile. Ya, selain ada gerai fisiknya, juga kita bisa berbelanja melalui platform online yang disediakan oleh Uniqlo maupun aplikasi mobile yang memiliki tampilan yang menarik dan juga memiliki eh, poin-poin tertentu yang bisa ditukarkan oleh para konsumen. Yang ketiga adalah bisa melalui sosial media Uniqlo itu sendiri. Selanjutnya yang akan dibahas adalah revenue stream. Revenue stream dari Uniqlo berfokus pada penjualan produknya melalui jaringan toko retailnya yang luas dan platform daringnya. Strategi perusahaan untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau telah terbukti berhasil. Menarik banyak pelanggan dan menghasilkan penjualan penjualan yang substansial. Poinnya adalah penjualan produk melalui gerai fisik dan platform online. Yang kedua, pendapatan tambahan dari kolaborasi dengan desainer, seniman, atau merek ternama. Customer relationship. Customer relationship yaitu program loyalitas pelanggan seperti e-member juga memperkuat Uniqlo dengan konsumennya. Program ini menawarkan berbagai keuntungan seperti informasi mingguan tentang produk terbaru, reward ulang tahun, harga spesial, dan fitur store locator untuk menemukan gerai terdekat. Penjualan di Uniqlo didorong oleh strategi promosi dan komunikasi pemasaran yang efektif untuk memastikan produk mudah diakses dan sesuai dengan preferensi konsumen. Nah, poin-poinnya adalah e-member program melalui mobile apps yang memberikan info produk terbaru, reward ulang tahun, hingga harga spesial dan store locator yang mencari gerai terdekat. Nah, ini menimbulkan kemudahan bagi para calon konsumen Uniqlo untuk dapat membeli dan mendapatkan reward-reward yang menguntungkan bagi mereka. Ini akan semakin membuat bonding atau hubungan semakin erat antara Uniqlo sebagai produsen dan juga para konsumennya. Yang kedua, mengumpulkan data pelanggan untuk menciptakan layanan personal. Nah, ini layanan personal ini nanti kalau dilihat dari aplikasinya, kita bisa melihat bahwa produk-produk yang ditawarkan nanti akan sesuai dengan preferensi dari masing-masing eh, konsumennya itu sendiri. Yang ketiga yaitu loyalitas merek. Selanjutnya yaitu key activities. Key activities dalam operasionalnya, Uniqlo menjalankan berbagai aktivitas kunci seperti desain produk, produk produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Proses produksi memastikan kualitas pakaian tetap terjaga dan didukung oleh teknologi yang modern. Distribusi yang efisien menjadi fokus utama Uniqlo untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh gerai fisik maupun toko online. Kampanye promosi yang dilakukan melalui media sosial, pers, dan program loyalitas menjadi upaya penting dan menarik minat pelanggan. Poin-poinnya yaitu perancangan produk dengan desain simpel dan inovatif, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Yang kedua yaitu produksi produk berkualitas. Memang eh, produk atau bahan yang digunakan Uniqlo ini memang sangat nyaman dan berkualitas ketika dipakai, sehingga membuat eh, para konsumennya betah untuk memakai produk-produk dari Uniqlo.
Yang ketiga, menjaga rantai pasokan agar produk tersedia di semua gerai, yaitu gerai fisik maupun gerai online-nya. Yang keempat, promosi secara online maupun offline untuk menarik pelanggan. Yang kelima, fokus pada kepuasan konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. Key resources. Key resources di sini yaitu sumber daya utama Uniqlo meliputi reputasi sebagai merek global dengan jaringan lebih dari 1.500. Nah, sekarang sudah 2.400 ya Bapak, Bapak Ibu. Di seluruh dunia, teknologi inovatif seperti Heat-Tech dan Ultra Stretch Jean yang dikembangkan bersama Toray Industri juga menjadi keunggulan kompetitif. Selain itu, Uniqlo memiliki dukungan SDM yang kuat dengan lebih dari 34.000 karyawan di seluruh dunia. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti desainer ternama, perusahaan teknologi, serta merek global seperti Disney, Marvel, Sanrio memperkuat daya tarik produknya untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Poinnya seperti poinnya adalah reputasi kuat sebagai merek fashion global. Teknologi inovatif seperti Hitex, Irism, Ultra Stretch Jeans, dan lainnya yang tidak dimiliki oleh merek lain. Lebih dari 34.000 karyawan profesional. Yang keempat, sudah tersedia 2.400 gerai yang tersebar di berbagai negara. Yang kelima, kemitraan desain dengan teknologi dengan perusahaan ternama. Key Partnership. Uniqlo bekerjasama dengan desainer, influencer, penyedia logistik, serta organisasi nirlaba untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan juga. Contohnya, sponsorship terhadap Novak Djokovic Foundation sejak tahun 2012 menjadi contoh upaya jangka panjang Uniqlo dalam membangun citra positif di tingkat global. Selain itu, kerjasama dengan seniman, mangaka, dan lainnya menjadi strategi yang sering dilakukan oleh Uniqlo. Poinnya yaitu kolaborasi dengan Disney, Marvel, Peanuts, Line, Sanrio, One Piece, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, eh, Uniqlo ini sering berkolaborasi dengan membuat tema-tema pakaian atau desain-desain pakaian yang khusus atau ketika kolaborasi dengan merek-merek tertentu seperti Disney, One Piece atau manga-manga yang lain seperti Jujutsu Kaisen dan lain-lain. Nah, ini menarik segmentasi pasar yang menyukai komik atau kartun untuk tertarik membeli pakaian tersebut. Yang kedua, bekerja sama dengan desainer ternama global maupun lokal. Yang ketiga, penyedia logistik untuk rantai pasokan yang efisien. Yang keempat, influencer dan stylist untuk membantu promosi produk pada media sosial. Yang kelima, kemitraan olahraga sebagai sponsor Novak Djokovic Foundation sejak 2012. Yang keenam, NGO dan CSR kolaborasi untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, cost structure. Unigo memiliki struktur biaya yang mencakup biaya produksi, distribusi, promosi, gaji karyawan, sewa tempat, serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Biaya-biaya ini ditutup melalui volume penjualan produknya yang memungkinkan perusahaan menjaga keseimbangan antara kualitas, harga, dan kepuasan pelanggan. Ya, seperti perusahaan pada umumnya, cost structure di sini sudah disebutkan yang sebelumnya, yaitu biaya operasional listrik, internet, air, telepon, terus selanjutnya ada biaya produksi bahan baku dan distribusi, ada juga gaji karyawan, pengembangan teknologi dan produk, biaya sewa tempat, lalu ada biaya CSR dan sustainability program tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.